Ya, strategi optimasi marketing mix. Memang mungkin ada yang belum paham gitu ya. Tahu-tahu kita ke strategi optimasi marketing mix. Tapi paling tidak kita pahami saja dulu apa itu marketing mix. Ya, marketing mix di sini adalah merupakan variabel atau hal-hal yang digunakan, alat-alat yang digunakan oleh bagian marketing atau manajer marketing atau sekelompok perusahaan ya untuk menyampaikan, untuk melakukan proses marketingnya. Nah, ini marketing mix dan ini mix itu maksudnya adalah kombinasi atau campuran atau kadang disebut sebagai yang lebih tepatnya bauran gitu ya. Nah, marketing mix ini ada 4P atau 7P. Nah, kita coba pakai untuk 4P. Ini manufacture, ini artinya marketing mix biasanya memang ini dipakai untuk perusahaan manufacture. Nah, yang pertama ada produk. Ya, kemudian price, place, dan promotion. Oke, nah apa itu produk? Apa itu price, apa itu place, dan promotion? Itu kita dapat jelaskan sebagai berikutnya. Yang pertama, ini adalah alat-alat pemasaran gitu ya, yang oleh seorang pemasar atau manajer marketing ini menjadi bagian yang sangat penting. Yang pertama, produk-produk itu adalah merupakan suatu bisa barang atau jasa yang disampaikan. Tapi kalau di sini adalah perusahaan manufaktur atau manufaktur, berarti produknya berupa barang. Nah, produk yang berupa barang ini memiliki banyak fitur, kalau kalian sekarang sudah lebih paham ya, fitur dari suatu produk. Ya, misalkan saja ada suatu produk batu baterai gitu ya. Nah, di sini saya contohkan produknya batu baterai. Batu baterai ini merek Alkalin. Batu baterai merek Alkalin. Kecil. Ya, ini yang kecil ya, merek Alkalin. Nah, ini produk. Produk ini memiliki fitur-fitur produknya apa saja, gitu ya. Mungkin dari dimensi, ukurannya. Oh, ini yang jenis A3, ada A2, ada A1, misalkan begitu ya. Itu dari jenis suatu produk. Nah, selain itu juga kualitasnya gitu ya. Alkalin ini mungkin saya sih bukan promo ya, tapi memang sebagai contoh begitu ya di dunia pendidikan saya rasa nggak masalah. Alkalin ini memiliki kualitas yang baik begitu ya, kualitas yang baik gitu dan udah terbukti kehandalannya. Nah, ini kebetulan Alkalin ABC. Nah, itu produknya. Jadi ada fiturnya, mungkin dari kemasannya tadi ada kemasan gitu ya, ada kemasan, kemudian ada tampilan dari produknya, kemudian ada mutu atau kualitas, kemudian apalagi kira-kira yang mewarnai atau mengikuti dalam produk ini. Ya, aduh, ini kenapa balik lagi ke situ? Ya. Oke, kita lanjutkan. Gara-gara ada yang masuk ini tadi. Ya, produk seperti itu ya, Anda atau kalian pahami. Kemudian yang kedua price. Price itu harga.
harga itu adalah juga nanti akan menyangkut tentang strategi harga. Kita jauh lebih dalam nanti kita akan perhatikan satu persatu ya. Price, kebijaksanaan harga, kenapa harganya tinggi, kenapa harganya rendah atau murah dan seterusnya. Kemudian place ini kadang diartikan sebagai distribusi, distribution. Place itu penempatan bahwa produk itu bagaimana supaya lebih mudah dijangkau oleh konsumen. Konsumen lebih mudah untuk mendapatkan produk itu. Kemudian yang terakhir adalah promotion. Nah ini promotion itu bagaimana mempromosikan, mempromot produk-produk tadi sehingga sesuai dengan kebutuhan yang sekarang, kebutuhan strategi maksud saya begitu ya. Ya, oke. Selanjutnya di sini tentang efektivitas marketing mix dalam siklus kehidupan produk. Nah, ada satu lagi yang kalian akan tahu, mungkin juga sebagian sudah tahu barangkali ya. Siklus kehidupan produk. Apa siklus kehidupan produk itu? Nah, produk life cycle atau siklus kehidupan produk itu terdiri dari siklus-siklus yang, nah seperti ini ditunjukkan di sini ya. Ada masa introduction, ada masa growth, ada masa maturity, dan ada masa decline. Maksudnya apa ini? Jadi setiap produk akan mengalami masa-masa ini. Nah itulah siklus kehidupan produk atau produk life cycle. Pertama kali produk itu diperkenalkan ke masyarakat, dikeluarkan itu melalui atau memasuki masa introduction atau masa perkenalan. Ya, masa perkenalan ini kadang bisa cepat, bisa lama tergantung dari produk itu dan persiapan-persiapan waktu mau memasuki masa introduction. Kalau sebelumnya sudah ada atau perusahaannya sudah dikenal begitu, mungkin masa introduction-nya itu cepat. Nah, kemudian setelah masa introduction dilalui, kemudian akan memasuki masa growth. Nah, ini kita lihat grafiknya ya, masa introduction itu mungkin juga bisa jadi tidak senaik itu tinggi kenaikannya, tapi ya ya, nggak apa-apa. Ini gambaran saja. Biasanya sih masih landai, terus baru di growth ini tumbuh tinggi gitu ya. Growth ini masa pertumbuhan. Jadi produk yang sudah berhasil melewati masa introduction, masa perkenalan, dia melalui masa pertumbuhan. Nah ini udah banyak disukai. Biasanya pada masa itu sudah banyak disukai, udah banyak yang membeli dan seterusnya itu pesaing mulai masuk begitu ya, pesaing-pesaing mulai masuk, produk-produk yang sama mulai banyak masuk. Ya oke, setelah melalui masa ini growth pertumbuhan, satu produk itu akan melalui juga atau memasuki masa maturity. Maturity itu adalah kedewasaan, udah mature gitu ya, udah mature, udah dewasa. Artinya dewasa itu juga produk itu sudah mapan gitu ya. Hanya saja di sini biasanya kalau sudah mapan itu karena pesaing juga sudah efektif ya, sudah banyak pesaing yang masuk dan kemudian sudah ya berinteraksi sangat keras barangkali dalam persaingannya akhirnya ya seperti ini. Mulai menurun grafiknya dan akhirnya produk itu bisa saja memasuki masa selanjutnya yaitu decline. Decline itu penurunan. Nah, decline ini penurunan itu artinya kalau perusahaan itu atau produk itu tidak dilakukan inovasi, perbaikan-perbaikan, akhirnya juga akan betul-betul turun dan hilang dari pasaran, gitu ya. Hanya saja belum tentu gitu ya, satu produk itu mengalami secara keseluruhan. Bisa jadi pada saat mulai memasuki masa maturity ini, kemudian dia pikirkan untuk
pengembangan lebih lanjut. Jadi akhirnya tidak turun grafiknya, tapi justru malah naik lagi gitu ya, atau paling tidak stabil begitu. Ada contoh-contoh yang mungkin Anda sudah kenal, satu produk Pepsodent gitu ya, Pepsodent, namanya Pepsodent. Aslinya itu dia produsen odol atau pasta gigi gitu ya. Nah, pasta gigi Pepsodent itu mengalami introduction-nya udah lama ya, dia udah 100 tahun lebih kan ya. Kemudian growth-nya juga sudah lama, tapi dia memasuki masa ini maturity-nya lama. Sekarang masih di masa maturity, makanya kemudian dia tinggal memperbaiki produk terus gitu ya. Ada produk lain yang kemudian mengeluarkan pasta gigi dengan siwak. Pepsodent agak ketinggalan itu, tapi akhirnya dia juga mengikuti juga, akhirnya juga membuat pasta gigi Pepsodent dengan siwak dan yang lain-lain. Akhirnya kan dia nggak sempat atau bukan turun, tapi malah bisa jadi stabil di sini atau kadang naik begitu ya. Nah, apa maksudnya? Efektivitas marketing mix dalam siklus kehidupan produk ini. Marketing mix tadi kan kita lihat produk, price, promotion, place atau distribution. Ya, ini dihubungkan dengan waktu atau masa kehidupan produk itu gitu ya. Masa kehidupan produk atau siklus kehidupan produk. Maksudnya pada saat introduction ini, apa yang paling utama? Mungkin Anda bisa lihat di sini, price dan promotion gitu ya. Di masa introduction ini price dan promotion, artinya ya harganya murah, kemudian promosinya gencar, itu ada di masa introduction. Kemudian ketika dia masuk di masa pertumbuhan, nah ini place distribution, artinya place distribution itu kan suatu produk itu mudah didapatkan, dia ada di mana-mana. Selain mudah didapatkan ada di mana-mana juga mungkin juga ada keunggulan-keunggulan produk atau ada keunggulan-keunggulan dari cara menawarkannya, mungkin modelnya sudah ada garansi, ada layanan antar dan sebagainya. Ya. Kemudian di masa decline, masa maturity ini sebenarnya artinya garis ini semua ada begitu ya, semua ada gitu ya. Maksudnya ya promosi ada gitu ya. Kemudian price ada, kemudian juga place ini di masa growth. Nah, di masa maturity ini juga masih ada garisnya, price-nya tetap dipertahankan, strateginya, kemudian promosinya juga tetap dijalankan dengan baik, kemudian strategi untuk distribusinya juga diselenggarakan dengan baik. Ini di masa maturity. Nah, kemudian di masa decline, nah selain price, promotion, please tetap dijaga, tetapi dia harus memperbaiki produk gitu ya. Karena kalau decline ini memang sudah turun begitu ya. Nah, ini memperbaiki harga, memperbaiki produk, sorry. Memperbaiki produk itu mungkin kalau dilakukan di sini bisa jadi sudah telat gitu ya. Makanya seperti produk-produk yang sekarang bisa tetap berjalan dengan baik, grafiknya tetap naik atau stabil, itu mereka memperbaiki produknya sudah melalui pada saat-saat di sini. Pada saat-saat di maturity ini. Nah, jadi ini adalah proses tentang bagaimana pengusaha dapat mempengaruhi konsumen agar para konsumen menjadi tahu, senang, lalu membeli produk yang ditawarkan dan akhirnya puas sehingga loyal dan akan selalu membeli produk perusahaan. Nah, loyalitas konsumen inilah yang nanti harus dijaga. Ada ini mungkin kalau kalian lihat di otomotif motor, ada yang kalau nggak Honda nggak mau, maka beli apapun Honda. Atau ada yang pokoknya Yamaha gitu ya, apapun motornya maunya Yamaha. Nah itu loyal gitu, konsumen loyal.
konsumen loyal seperti itu yang harus dijaga. Nah, ini jauh lebih dalam lagi, sasaran dalam kegiatan marketing, gitu ya, sasaran dalam kegiatan marketing dihubungkan dengan alternatif program yang bisa dijalankan. Jadi kalau kegiatan marketingnya itu misalkan tentang merangsang permintaan, supaya permintaan itu tinggi, apa alternatif program yang bisa dilakukan? Nah, ini bisa kita lihat, yang pertama bisa memberikan hadiah gratis, menawarkan lewat katalog, ada juga pameran dan juga demonstrasi, ya gitu ya. Ini supaya konsumen itu terangsang untuk membeli. Ya, menawaran lewat katalog itu maksudnya bagaimana? Mungkin ada yang bertanya ya. Iya, katalog itu adalah semacam brosur. Ya, brosur, dibuat brosur itu kalau menarik. Kenapa ada brosur? Karena brosur itu bisa dilihat, dipegang barangkali, kemudian juga bisa dilihat-lihat kembali gitu ya. Nah, ini masih penting begitu ya. Meskipun sekarang zaman digital, ya ada brosur digital. Brosur digital yang bisa diterima lewat WA. Kemudian kita bisa akan lihat lagi sebenarnya sih kualitas produknya bagaimana dan sebagainya. Itu kan kita sering lihat lagi brosurnya, apalagi ada hadiah, nah itu merangsang permintaan. Yang kedua, mencoba produk. Mencoba produk itu alternatif program yang bisa dilaksanakan, ada pemberian kupon, kemudian potongan harga khusus, ada contoh gratis, dan ada ya model perlombaan. Mencoba produk, ini kalau produk-produk otomotif barangkali mobil gitu ya, itu tuh bisa saja mencoba. Tapi kalau kembali ke retail, apa yang bisa dicoba? Ya, Anda masuk ke suatu retail, kemudian ada yang memberikan tawaran kopi gitu ya. Kopi sudah diseduh, silahkan dicoba misalkan begitu ya, gratis kok ini. Nah, tapi ketika kita mencoba mau minum gitu ya, kopi yang ditawarkan itu langsung dia ngoceh itu yang menawarkannya, pramusajinya ngoceh. Ini kandungannya seperti ini, harganya sekian, sekarang sedang ada potongan harga sekian, silahkan kalau mau beli. Nah, terima kasih Kak, dan seterusnya. Nah, yang seperti itu mereka mulai masuk untuk mencoba produk tadi ya. Kemudian kalau yang diinginkan adalah tentang pembelian ulang, alternatif program yang bisa dilakukan adalah kupon dalam kemasan, kupon potongan harga, itu bisa jadi dilakukan seperti itu ya. Artinya orang akan tertarik ketika ada kuponnya ini, atau kupon potongan harga. Ketika kita membawa kupon ini akan ada potongan harga. Makanya kemudian perusahaan-perusahaan atau toko-toko atau gerai-gerai, ya termasuk gerai air minum isi ulang itu juga mereka melakukan seperti itu ya. Ada kuponnya, nanti kunjungan keberapa atau pembelian keberapa dapat gratis atau hadiah gitu ya. Nah, yang seperti ini juga akan menimbulkan orang, aduh kesana lagi saja, seperti ada ikatan ya. Nah, minggu lalu saya juga pernah saya sampaikan ya bahwa Alfamart punya kartu aku gitu ya. Itu juga salah satunya untuk mengikat konsumennya. Ya, supaya dia setiap belanja kan selalu ditanya, ada kartu akunya Kak, gitu ya. Ketika ada, nah, akan disampaikan poinnya sekian, atas nama siapa, poinnya sudah sekian, ini sedang ada promo apa, dan seterusnya gitu ya. Itu untuk meningkatkan pembelian ulang. Kemudian membina alur pengunjung. Maksudnya membina alur pengunjung ini akan digolongkan kepada konsumen-konsumen yang
biasanya dia itu menyukai hal-hal yang apa gitu. Ada penjualan khusus, ada obral khusus mingguan, ada kegiatan-kegiatan hiburan, ada kupon untuk pengecer. Ya, kadang ada gerai yang kemudian membuat setiap Sabtu atau setiap Minggu ada senam di sini. Ya, ibu-ibu biasanya ini yang suka kemudian mengikuti senam. Selain itu juga ada kegiatan-kegiatan hiburan, ada nonton bola, nonton bareng, dan seterusnya ya. Pada saat itu juga ada obral, ada penjualan khusus begitu ya. Nah ini yang datang ke situ, maksudnya alur pengunjung itu pengunjung-pengunjung yang memang suka tentang bola, suka tentang senam, dan sebagainya ya. Mereka akan deteksi itu, seberapa banyak. Ya, kemudian selanjutnya membina persediaan. Nah, membina persediaan itu biar jumlah nanti ya, jumlahnya banyak, artinya mereka akan membeli dalam kemasan ganda bisa jadi, harga khusus untuk pembelian ganda, beli satu dapat dua atau beli dua dapat tiga gitu ya, atau beli beli artikel tertentu mendapatkan hadiah. Nah, bantuan menata barang di rak, uang kembali, nah ini alternatif-alternatif program yang bisa dijalankan. Kemudian dukungan promosi artinya di suatu gerai begitu ya, alternatif program yang bisa dipasang ada kotak peraga, ada bantuan promosi, ada promosi bersama ini. Ya, kalau mungkin promosi bersama memang kalau di retail itu selalu dilakukan gitu ya, promosi bersama. Maksudnya bulan apa, bulan-bulan tertentu gitu ya, mereka mengadakan suatu event yang diikuti oleh semua retail dan semua retail itu sama, melakukan hal yang sama begitu ya, maksudnya dia mengikuti program itu dan bisa diikuti oleh siapapun di lokasi retail manapun ya. Ini mungkin nanti kita perlu lebih detailkan yang seperti ini. Kita lanjut dulu. Nah, di sini kita juga harus mengenal tentang segmentasi, targeting, and positioning. Nah, kita kan sudah pernah bicara tentang segmentasi dan mengapa harus ada segmentasi gitu ya. Nah, segmentasi ini kalau kita lihat di sini identifikasi segmen. Jadi segmen pasar kita itu siapa? Ya. Kemudian setelah identifikasi segmen, kita harus bisa mengembangkan profil setiap segmen. Nah, profilnya dasarnya apa? Bisa geografi, bisa demografi, bisa psikografi, dan bisa perilaku. Ya. Nah, ini secara geografi barangkali ini masalah lokasi, masalah tempat begitu ya. Nah, gerai-gerai retail di kampung maksud saya, di daerah-daerah yang biasa seperti itu, produk yang ada di dalamnya itu akan berbeda dengan gerai retail yang ada di mall, ada di supermarket, ada di tempat-tempat wisata, atau di kalau Anda di jalan tol begitu ada rest area. Nah, itu struktur isi konten dari produknya akan berbeda. Nah, di segmentasi ini juga kemudian akan diteliti, diungkapkan karakteristik segmennya seperti apa, kemudian secara distinctive, measurable, accessible, sustain, timely, dan actionable. Ini adalah sebenarnya merupakan karakteristik kecukupan dari suatu segmen. Maksudnya segmennya misalkan untuk
untuk anak kecil, untuk balita misalkan begitu ya. Karakteristiknya apa? Segmen untuk anak balita itu apakah jelas? Ya. Kemudian ukurannya ini kemudian bisa di apa ya? Bisa diterjemahkan atau bisa didefinisikan maksudnya itu satu segmen. Segmennya apa sih ya? Segmen untuk anak kecil. Nah, anak kecil itu umurnya berapa ya? Balita bawah 5 tahun. Nah, dan seterusnya ya. Jumlahnya measurable itu artinya dia bisa diukur, terukur. Jumlahnya berapa? Accessible itu artinya ya mereka mudah diakses. Nah, anak kecil itu ada di mana-mana. Setiap keluarga mungkin punya anak kecil. Kemudian substansiali itu artinya substansinya itu ada gitu ya. Actionable juga bisa dilakukan action promosi gitu ya. Nah, setelah segmentasi ini berhasil, maksudnya dia punya segmen yang jelas, baru kemudian targeting. Masuk ke targeting ini adalah tentang mengembangkan ukuran daya tarik segmen. Ya, mengembangkan ukuran daya tarik segmen gitu ya, dan memilih segmen sasaran, itulah targetnya. Ya, pada saat memilih segmen sasaran itu yang dilakukan adalah mengevaluasi segmen, kemudian mengukur permintaan yang ada, kemudian mengetahui pertumbuhan segmen dan persaingannya, intensitasnya bagaimana, serta sumber daya yang dimiliki bagaimana. Nah, ini artinya ukuran-ukuran yang akan dilakukan supaya target kita itu tercapai, gitu ya. Evaluasi dulu. Targetnya siapa sih? Ya, kita lihat segmennya, pasarnya siapa? Segmennya para pelajar, para mahasiswa. Nah, misalkan begitu ya. Ukuran permintaan mahasiswa itu bagaimana? Oh, tinggi. Mereka itu pasti selalu kalau belanja ke gerai retail modern. Nah, pertumbuhan segmennya jelas. Ini sih tidak diragukan gitu ya. Segmen mahasiswa itu tumbuh terus, semakin tahun semakin tambah. Nah, kemudian intensitas persaingan di segmen mahasiswa itu persaingannya bagaimana? Produk-produk yang ada dari kita ini mahasiswa lebih suka produk yang mana sih begitu ya? Dan sumber daya. Nah, ini bisa dilakukan segmentasi targeting ini bisa dilakukan pada bermacam-macam model pasarnya. Ada undifferentiated market, kemudian differentiated market, dan concentrated market. Artinya ini jenis pasarnya ya. Dari produk kita, itu jenis pasarnya itu undifferentiated atau differentiated. Kalau undifferentiated itu susah untuk dibedakan. Tetapi kalau yang differentiated market itu yang dibedakan. Coba kita sederhanakan ini yang seperti ini bagaimana? Yang differentiated market itu misalkan kalau produknya kita air minum gitu ya, air minum dalam kemasan. Ini pasar yang termasuk yang undifferentiated market karena setiap orang itu akan mempunyai kebutuhan minum, ya, mempunyai kebutuhan minum. Hanya saja kita juga akan susah membedakan produk aqua dengan fit atau yang lainnya yang disukai, ya. Tetapi ada orang-orang tertentu yang kemudian mengkonsumsi produk-produk. Nah, itu tadi yang hubungannya dengan loyalitas gitu ya. Kalau minum ya harus aqua dan seterusnya, itu sudah konsumen yang loyal gitu ya. Yang differentiated itu ini yang mudah untuk dibedakan gitu ya. Pasarnya itu mudah dibedakan. Ada pembedanya. Ya, orang-orang tertentu gitu ya, dia akan mengkonsumsi itu. Ya, ini juga masih ada hubungannya dengan loyalitas gitu ya. Kemudian kalau concentrated market itu
dia memang betul-betul sudah terkonsentrasi marketnya atau pasarnya gitu ya. Kalau untuk di retail bagaimana? Concentrated marketnya memang secara geografis retail itu akan memenuhi kebutuhan sekitar tentunya begitu ya. Makanya secara geografis pasarnya sudah terkonsentrasi di wilayahnya masing-masing. Kita lanjutkan ke positioning. Dalam positioning ini ada unsur untuk mengembangkan posisi setiap segmen. Apa sih positioning itu? Positioning ini adalah merupakan penempatan. Jadi setiap produk itu kepingin membekas di benak konsumen gitu ya. Ini minyak kayu putih. Katakanlah kalau kalian melihat atau mengetahui tentang minyak kayu putih gitu ya. Apa yang Anda ingat di iklan-iklan minyak kayu putih itu? Untuk anak jangan coba-coba begitu ya. Maksudnya untuk anak kok coba-coba gitu ya. Ini minyak kayu putih caplang barangkali. Dan ada minyak kayu putih yang lain berusaha untuk membuat positioning juga gitu ya. Nah, ungkapan untuk anak kok coba-coba itu adalah merupakan ungkapan positioning yang maksudnya supaya ketika mendengar itu, oh iya, kita ingat akan minyak kayu putih caplang. Kemudian kalau motor Yamaha begitu ya, selalu terdepan, misalkan begitu. Nah, itu adalah merupakan ungkapan positioning yang ingin memposisikan suatu produknya dalam benak masyarakat. Nah, positioning ini selalu di depannya Yamaha itu cukup kuat positioningnya, sehingga orang akan, oh iya itu Yamaha sih seperti itu gitu ya. Tentang terdepan dalam inovasi, nah itu punya siapa silahkan dicari. Kemudian dalam positioning ini ada produk unggulan atau produk unggulan yang ada dalam suatu perusahaan, dan kemudian juga bagaimana bauran pemasaran yang dilakukan dalam positioning ini. Maksudnya promosi dan price-nya itu bagaimana supaya lebih menarik. Ya, selanjutnya mungkin nanti kalau ada yang mau didiskusikan silahkan kita bicara di forum yang berbeda. Ya, ini profil dari segmen ya. Ada profil industri kecil, ada industri menengah dan industri besar begitu ya. Pada industri kecil ini profilnya seperti ini, teknologi kadang perlu bila murah dan harganya mudah diterapkan gitu ya. Jadi secara mudahnya teknologi yang digunakan adalah teknologi sederhana untuk industri kecil. Ya kan industri kecil saja itu, industri kecil itu maksud saya, siapa yang berbisnis di industri kecil? Ya mestinya ya orang-orang yang dengan modal kecil, makanya teknologinya sederhana. Di industri menengah, itu kita sudah mengenal ada teknologi yang diperlukan bila menunjang efisiensi dan meningkatkan produksi. Nah ini sudah menggunakan teknologi tepat guna. Karena ada unsur efisiensi dan bagaimana nanti menciptakan suatu produksi yang lebih banyak. Sedangkan industri besar, teknologi mutlak diperlukan untuk meningkatkan daya saing industri. Di sini teknologi tinggi dan otomatisasi, nah itu. Kita lihat kalau perusahaan minuman tadi ya dibuat secara teknologinya itu tidak disentuh oleh tangan supaya terjaga higienitasnya. Nah, ini yang dilakukan oleh satu perusahaan gitu, satu perusahaan yang sekarang memproduksi air minum
dengan galon yang selalu baru, tidak diganti, bukan galon yang isi ulang. Nah, yang seperti ini apakah cukup bagus? Apakah dari sisi lingkungan nanti tidak berpengaruh? Itu perlu juga menjadi bahan pertimbangan. Tapi bisa jadi kalau dia berhasil nanti, pasti akan diikuti oleh perusahaan lain. Apakah Aqua akan ikut seperti yang dilakukan oleh perusahaan yang sudah menggunakan model galon, bukan galon isi ulang. Ya, oke, selanjutnya ini adalah ada contoh bagaimana cara mengukur daya tarik segmen. Ada pembobotan, ada rating, ada skor, dan model-model daya tarik segmennya itu seperti apa. Kita di retail, di manajemen retail, bagaimana cara mengukur ini, gitu ya. Harus ada upaya untuk bagaimana mengukur ini daya tarik segmen. Ukuran permintaan, kemudian pertumbuhan segmen, intensitas persaingan, dan akses terhadap segmen. Ini mesti harus kita ukur karena ini merupakan daya tarik segmen. Ya. Bobotnya seperti ini. Ukuran permintaan itu menempati posisi paling tinggi, 40%, 0,4. Ya. Ukuran permintaan itu memiliki ukuran bobot yang paling tinggi karena itu penting ukuran permintaan itu ya. Ya perusahaan kita, bisnis kita terhadap pasar, apakah betul-betul dibutuhkan? Nah ini ukuran permintaan 0,4. Kemudian pertumbuhan segmen, itu pasar kita segmennya itu apakah memiliki pertumbuhan yang terus-menerus, selalu tumbuh, atau selalu turun? Apakah ada, barangkali ada yang bertanya, apakah ada Pak segmen yang menurun? Ya seharusnya ada gitu ya. Contohnya gini, segmen yang bisa turun itu adalah negara kita kan sedang tumbuh, sedang meningkat begitu ya. Artinya golongan ekonomi yang rendah, golongan ekonomi yang paling bawah itu semakin lama akan semakin mengecil. Nah kan barangkali kalau ada yang mempunyai produk yang disediakan untuk menyediakan golongan ekonomi yang rendah begitu tadi, dia akan turun pertumbuhan segmennya sehingga ini mesti harus diperhatikan. Kemudian ya paham ya. Kemudian intensitas persaingan, nah pesaing-pesaing kita bagaimana gitu ya di segmen tersebut dan akses terhadap segmen kita mudah untuk mengakses segmen itu atau tidak. Nah ini pembobotan yang mungkin ini sudah dilakukan pengukuran-pengukuran yang lain. Kemudian rating ini adalah merupakan penilaian kita. Nah, ini kita perhatikan di sini ratingnya. Ada STM, TM, CM, M, dan SM. Ya. Sangat STM ya, sangat tidak menarik, gitu ya, sangat tidak menarik. Barangkali ukuran segmennya tidak menarik, cukup menarik, menarik dan sangat menarik. Barangkali begitu. Ini untuk penilaiannya. Ini setiap orang akan memberikan penilaian. Satu orang menilai ukuran ini rating ukuran permintaannya 4 dan menurut orang lain gitu ya. Ini menurut orang itu yang sama begitu maksud saya. Dia akan menilai berdasarkan rating yang ada pada dia. Ukuran permintaan 4, kemudian pertumbuhan segmen 5, intensitas persaingan 3, akses terhadap segmen 2. Ini dikalikan nanti ya. 1,6, 1,5 di skornya 0,6,
kemudian 0,2, kemudian jumlahnya 3,9. Nah, ini terhadap satu responden barangkali kita coba untuk memintai itu ya, minta informasi seperti ini. Kemudian nanti disimpulkan, ternyata daya tarik segmennya ini 3,9. Di tempat lain dan sebagainya seperti apa. Ini upaya untuk mengukur begitu ya daya tarik segmen. Mungkin ada alat-alat yang lain bisa diterapkan. Ya, selanjutnya kita akan memasuki kepada strategi marketing mix. Nah, inilah strategi marketing mix. Yang pertama ada strategi produk, kemudian strategi harga, ada strategi distribusi atau place, dan strategi promosi. Nah, kita mulai dengan strategi produk dulu. Produk tadi ya, ada produk itu memiliki fitur. Nah, fiturnya itu ada di sini ya. Ada logo, ada moto yang memiliki arti menarik, mudah diingat atau tidak. Ya. Kemudian bagaimana menciptakan mereknya itu. Merek yang ada mudah diingat, memiliki kesan modern, memiliki arti dan menarik. Harusnya begitu. Kemudian kemasannya, ada kualitas, bentuk, warna, persyaratan lainnya yang diperlukan, dan label. Labelnya itu ini pembuat, di mana dibuat, cara penggunaan, masa daluarsa. Nah, maksudnya label itu isinya itu ya, dibuat oleh siapa, kemudian di mana, cara penggunaannya mungkin perlu, atau masa kedaluarsanya dan lain-lain. Nah, ini fitur yang ada dalam suatu produk, gitu ya, fitur yang ada dalam satu produk. Nanti tinggal dibuatkan tabel saja, gitu ya, bahwa tentang logo atau moto, kemudian tentang merek, ya, ini dibuat checklist. Ya, oke, ini intinya begini saja dulu yang perlu dipahami kita sekalian. Sekarang adalah tentang bahwa strategi produk itu isinya tentang ini. Ya, termasuk nanti bahwa produk itu menarik, kemudian menarik minat konsumen. Belum tentu menarik minat konsumen itu kadang belum tentu karena barangnya bagus, kualitasnya bagus, ya. Tetapi yang pas sesuai dengan segmennya tentu saja ya. Kemudian strategi harga ini ada tujuan. Tujuannya untuk menentukan harganya apa? Bertahan hidup, laba maksimal, market share, atau pesaing. Nah, perlu dipahami dulu, ada harga untuk bertahan hidup. Bagaimana harga untuk bertahan hidup? Yang penting hidup. Artinya yang penting kita masih eksis di dunia bisnis ini. Makanya harga akan mengikuti harga pasar gitu ya. Oh, harga pasar ini pasarnya sedang turun ya, kita mengikuti ini harga bertahan hidup. Kalau laba maksimal ini biasanya produk itu mempunyai kekuatan. Artinya sedang in-nya di masyarakat, sedang diminati sekali, makanya kemudian harganya bisa dinaikkan gitu ya. Bisa dinaikkan menggunakan harga tinggi, toh konsumennya juga akan tetap senang dengan harga itu, tetap mau membeli. Kalau harga sesuai dengan market share, nah tentu saja kita posisinya di mana, gitu ya. Apakah kita itu sebagai pemimpin pasar atau kita yang sedang ingin melawan pemimpin pasar, ini market share ya, pangsa pasar maksudnya. Tentu saja akan melihat itu ya udahlah kita ikuti, kalau pemimpin pasar kita bisa tetapkan bisa harga tinggi atau bisa harga paling murah bisa. Kemudian pesaing, target pesaing kita siapa sih gitu ya. Ini makanya kemudian strateginya ngikutin pesaing tadi ya. Ketika pesaing harganya diturunkan, kita juga harus turun gitu ya.
Nah, metode penetapan harganya apakah kita menggunakan diskriminasi harga? Diskriminasi harga di sini maksudnya adalah harga menurut pelanggan. Bisa jadi karena kita akan memberikan harga yang berbeda-beda dengan pelanggan yang berbeda-beda, itu diskriminasi harga menurut pelanggan. Itu ya, harga yang berbeda-beda menurut pelanggan. Oh, ini pelanggan yang sudah kita kenal, pelanggan yang memang mempunyai loyalitas, kita bisa turunkan harga terhadap mereka. Atau bentuk produk. Ya, bentuk produk yang seperti apa, saya mau beli yang nggak usah pakai kemasan. Nah, dia bisa pakai bentuk produk yang tidak perlu pakai kemasan barangkali, bentuk produk yang langsung begitu, itu makanya harganya akan berbeda dengan bentuk produk yang dengan kemasan yang bagus. Atau berdasarkan tempat ini secara geografis, untuk wilayah Kuningan harganya agak mahal sedikit karena tempatnya jauh. Atau waktu, pagi, siang, sore, malam harganya berbeda-beda. Itu diskriminasi harga ya. Atau harga produk baru. Harga produk baru, untuk produk baru itu kita kenal ada market skimming pricing. Ini penetapan harga berdasarkan harga tinggi begitu ya, biasanya sih seperti itu, market skimming pricing. Sedangkan market penetration pricing ini menekankan strategi harga yang menekankan kepada penetrasi. Apa sih penetrasi ya? Supaya kecepatan penetrasi di pasar artinya begini, jadi konsumen itu cepat menanggapi ketika ada produk baru. Wah, ini produknya baru. Nah, supaya cepat bisa langsung terjadi transaksi, tentu saja harganya harus menarik. Harganya sesuai dengan harga yang diharapkan calon konsumen kita ya. Biasanya dipasang harga rendah di sini. Berbeda dengan yang skimming pricing. Oke, kita lanjutkan ke yang ketiga, place atau distribution. Faktor yang berpengaruh dalam distribution ini adalah pasar atau pelanggan, kemudian karakteristik produk, gitu ya. Pasar atau pelanggan dalam distribusinya itu kita tadi melihat gitu ya. Ada kalau misalkan retail yang ada di rest area, dia pasti paham siapa yang akan datang ke sana dan akan berbeda dengan retail yang ada di mall atau retail yang ada di kampung-kampung. Nah, itulah pasar atau pelanggan. Nah, faktor yang berpengaruhnya seperti itu. Artinya ya penempatannya tentu saja produk-produknya akan berbeda-beda. Kemudian kalau karakteristik produk, produk-produk yang mudah rusak, begitu ya, produk yang awet, produk cair, itu karakteristik produk, mesti harus diperhatikan dalam distribusinya, gitu ya. Di retail modern kita lihat di susunannya itu untuk produk-produk kosmetik selalu pasti jadi satu. Produk-produk untuk mie instan mereka berbaur di situ. Produk-produk untuk roti, beverage, nah di situ. Kemudian pertimbangan pengendalian, ada jenis distribusi. Distribusi intensif, distribusi eksklusif, dan selektif. Ya, intensif itu apabila kita selalu menyediakan semua produk begitu ya, secara intensif banyak begitu ya.
Kemudian kalau yang eksklusif, ya distribusinya eksklusif itu artinya di situ hanya disediakan produk-produk khusus saja tertentu. Atau yang selektif ini hampir sama dengan eksklusif, tetapi penekannya pada selektif. Jadi tadi ya, seperti retail di mall tentu saja berbeda dengan retail yang ada di rest area. Rest area itu ya tentu saja kebutuhan-kebutuhan mereka itu ke situ itu untuk apa sih? Ada tisu, ada air minum, ada kopi dan seterusnya itu lebih diutamakan atau cemilan begitu ya. Tetapi akan berbeda dengan yang di kampung-kampung. Oke, selanjutnya kita lanjutkan dengan yang keempat, strategi promosi. Promosinya apa saja gitu ya. Ada advertising, ada direct selling, ada sales promotion, public relation, dan personal selling. Itu promotional mix, maksudnya bauran promosi. Advertising itu iklan. Kita tahu iklan di TV, medianya. Iklan itu ada media TV, radio, media luar ruang, ya gitu ya. Ada direct selling, ini penjualan langsung, itu juga model-model promosi, karena dengan direct selling itu kita bisa bicara banyak kepada konsumen. Atau sales promotion, ini promosi penjualan. Promosi penjualan itu artikel tertentu, ini sedang promo, misalkan begitu ya, beli satu dapat dua dan seterusnya. Sedangkan public relation ini, jadi upaya-upaya yang dilakukan untuk menciptakan image dan personal selling tentu saja ini sales, ada petugasnya yang melakukan penjualan secara personal. Nah, mau apa yang dilakukan gitu ya. Nah, dan ini semuanya strategi marketing mix itu di mix begitu ya. Produk ini harganya bagaimana, penempatannya bagaimana, dan promosinya bagaimana tentang satu produk. Produk yang kedua dan seterusnya ya. Itulah strategi marketing mix. Nah, efek marketing mix selanjutnya. Efek marketing mix ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, differentiated product. Ini produk yang memiliki pembeda, merupakan produk yang unggul. Diferensiasi produk itu produk yang unggul. Nah, ini menjadi efek yang diharapkan begitu ya. Yang pertama itu diferensiasi produk, yang kedua core kompetensi, kompetensi inti. Nah, ini kompetensi inti yang dimiliki dalam produk itu apa? Gitu ya. Kumpulan keterampilan dan teknologi yang memungkinkan perusahaan menyediakan manfaat tertentu kepada pelanggan. Ini mungkin di dunia teknologi itu sangat mendukung begitu ya. Ini yang dicontohkan juga Hamel dan Prahalat itu dia menyampaikan tentang ini, core kompetensinya adalah keterampilan dan teknologi. Nah, kompetensi bersumber dari kapabilitas dan sumber daya organisasi. Akan tetapi tidak semua kapabilitas dan sumber daya organisasi merupakan kompetensi. Ya, jadi di situ ya. Kemudian kapabilitas dapat dikatakan kompetensi. Nah, ini syarat-syarat suatu kapabilitas yang merupakan kompetensi. Apabila memiliki yang pertama valuable atau valuable capabilities. Perusahaan dapat memanfaatkan peluang dan meminimalkan ancaman. Valuable capabilities, kapabilitas nilai. Rare capability, capability yang dimiliki sedikit oleh pesaing. Nah, maksudnya kita mempunyai keunggulan itu karena pesaingnya sedikit, pesaingnya nggak banyak. Itu rare capabilities. Apa produk yang memiliki pesaing yang tidak banyak? Kemudian yang ketiga, imperfectly imitable capabilities, ya, kapabilitas yang sulit ditiru oleh pesaing. Ini perfect, gitu ya.
kapabilitas yang perfect, susah ditiru oleh pesaing. Apakah kita punya kapabilitas seperti itu? Kalau punya kapabilitas seperti itu berarti kita kompeten. Kemudian yang keempat, non-substitutable capabilities. Ini tidak dapat digantikan. Ini tidak memiliki substitusi. Substitutable capabilities tidak memiliki substitusi atau tidak dapat digantikan. Nah, 4 hal inilah yang merupakan kapabilitas yang boleh dikatakan kompetensi. Kalau memiliki kompetensi artinya dia memiliki diferensiasi produk dan tentu saja produk yang seperti itu akan unggul di pasaran. Ya, perlu juga dipertimbangkan marketing mix bagi konsumen dari generasi milenial. Nah, apakah kalian itu generasi milenial? Nah, bisa jadi ada sebagian kalian yang masuk dalam generasi milenial, tapi ada juga kalian yang masuk dalam generasi Z. Nah, siapa generasi milenial ini harus dikenal. Kalau saya bukan generasi milenial, saya sering disebut sebagai generasi baby boomer. Nah, Anda coba cari itu macam-macam generasi itu. Ada generasi baby boomer itu kapan dia itu, yang orang-orangnya seperti apa. Sedangkan generasi milenial, apakah Anda masuk di situ? Nah, coba nanti tugasnya lebih Anda mencari seperti itu, penggolongan generasi. Nah, apa karakteristik generasi milenial? Dan bagaimana purchasing habit generasi milenial. Ini purchasing habit itu adalah merupakan kebiasaan-kebiasaan dalam membeli. Nah, dilihat dari produk untuk generasi milenial itu apa? Produknya memang menarik untuk difoto, generasi milenial suka sekali hal yang seperti itu. Produk yang kesannya susah didapatkan, kemudian keberadaannya di dalam produk co-kreator atau produk yang harganya fantastis. Coba kita lihat satu persatu. Nah, produk yang menarik untuk difoto, mempunyai spot menarik untuk difoto, memuaskan rasa ingin tahu, dapat menambah koleksi foto mereka, katanya yang instagramable gitu ya. Atau produk yang kesannya susah untuk didapat. Jadi generasi milenial itu generasi kepo yang mempunyai rasa ingin tahu yang cenderung tinggi. Ya, makanya kemudian ini yang mesti harus dilihat gitu ya. Ada antrian panjang itu apa sih, mereka kepingin tahu, ikut-ikutan juga. Kemudian produknya bisa apa? Ya, harus layak dibeli. Itu kadang juga menjadi hal yang menarik. Selain itu, untuk membuat seseorang menjadi penasaran, bisa dengan hanya melakukan pembatasan, misalkan hanya dijual atau diskon hari ini saja, hanya dijual dalam 1 jam saja, hanya tersedia 10 buah saja. Ada artis loh sebagai public figure yang rela antri. Nah, ini yang tinggal dipikirkan bagaimana agar mereka bersedia antri. Nah, ini yang mempunyai kesan susah didapat. Ya, ada contohnya seperti ini. Oke. Masih di produk, keberadaan dia dalam produk co-kreator. Nih, produk co-kreator ini untuk memenuhi eksistensi generasi milenial. Ingin selalu eksis. Nah, Anda di Starbucks, nggak usah susah-susah di Starbucks, barangkali kalau di Indomaret itu ada apa? Ada kopi, ada jual kopi juga kalau di Indomaret yang apa? Yang kelasnya tinggi. Nah, seperti yang di Starbucks lakukan, menuliskan nama kita di gelas minuman. Makanya ketika beli akan ditawarkan dan konsumen itu akan bertanya, ini yang sedang promo apa? Nah, ketika sudah ditunjukkan yang promo, kemudian Anda menunjukkan belinya apa, baru ditanya, namanya siapa Kak?
atau mau pakai nama apa. Nah, anak-anak muda itu akan tergoda untuk memposting itu ya. Jadi setelah dituliskan namanya di dalam eh, gelas mereka begitu, kemudian dia foto gitu, kemudian diposting, sorry. Ya, nah seperti ini saya rasa. Coba lihat. Ya, Dewi gitu ya. Dan contoh lain ada desain kaos yang cukup laris dibeli oleh ibu-ibu karena ada coretan gambar anak mereka. Ya, oke. Selanjutnya masih di produk yang harganya fantastis. Wah, harga seringkali tidak begitu menjadi masalah bagi generasi milenial, katanya begitu ya. Ya, tapi kemudian kita lihat ini harga yang seringkali tidak begitu masalah. Kita bicara di price. Menjadi masalah bagi generasi milenial asalkan produk itu dipandang layak setelah melalui pertimbangan dari teman atau perbandingan secara online. Ya, karena kita kemudahan untuk melihat-lihat barang di tempat lain secara online, makanya kemudian nggak apa-apa lah, harganya mahal sedikit, mudah didapatkan, dapat memenuhi keinginan atau kepuasannya, menambah gengsi dirinya, dan ada unsur diskon. Nah, ada gengsinya, tapi juga akhirnya diskon, itu harga. Contoh membeli nasi goreng, nasi goreng biasa dengan harga Rp150.000. Adakah di antara kalian yang mau membeli ini? Ini memang agak tidak masuk akal, tapi entah mengapa tetap ada yang membelinya. Ya. Atau membeli produk dengan harga yang tidak wajar, dianggap akan menaikkan gengsi pembelinya, yang berlagak seolah-olah lain dan tidak bisa seperti dia. Jadi orang lain itu nggak bisa seperti dia. Saya kan beli nasi goreng ini 150.000 loh. Mungkin nanti juga akan ditunjukkan nota pembeliannya. Spontan pembeli tersebut akan segera memfoto nasi goreng itu dan mempostingnya atau minimal foto struk pembelian yang fantastis tersebut. Kemudian tentang place atau distribution, milenial cenderung mementingkan kecepatan dan ketepatan. Coba kita lihat kecepatan dan ketepatan juga kepraktisan dan fleksibilitas berikut. Kecepatan dan ketepatan. Semakin banyak milenial yang sindrom gratifikasi instan, instant gratification syndrome. Ya, mereka itu kalau ada hal yang beli satu dapat dua dan seterusnya itu buru-buru, kemudian sangat tertarik. Cepat dalam akses untuk memesan atau mendapatkannya, cukup pakai WA atau ada aplikasi yang mudah. Kemudian milenial cenderung menyukai adanya kejelasan, kepastian hasil, misalnya kepastian status diterimanya pesanan, ya bahwa sudah diterima pesanan, sedang dalam proses pengantaran dan sebagainya, kesesuaian dengan apa yang diinginkan. Ini kecepatan dan ketepatan. Kemudian kalau kepraktisan dan fleksibilitas, ya sudah menjadi tugas penyedia jasa atau produk untuk menyediakan fasilitas sebagai rumah kedua bagi para milenial. Artinya tempat nongkrong. Nah ini yang suka dicari oleh generasi milenial. Kafe yang enak itu di mana sih? Ini mereka sebagai fasilitas rumah kedua begitu ya. Selain di rumah, mungkin dia akan ke kafe. Banyak kan begitu ya. Tempat yang keren versi milenial adalah yang dapat memberikan fasilitas dan memanjakan milenial untuk membuat mereka nyaman, merasa homey seperti di rumah sendiri. Iya, yang diserbu makanya golongan milenial itu kafe. Oh di sana bagus, internetnya kenceng. Kemudian juga apalagi produknya, kafe yang disajikannya. Kemudian milenial menginginkan kepraktisan dalam pemesanan, pelayanan, dan pembayaran. Milenial cenderung tidak ingin yang sifatnya bertele-tele dengan prosedur yang rumit-rumit. Itulah kalian barangkali ya. Oke, kemudian di promosi itu milenial akan lebih bersifat komunal.
Tiap individu milenial akan tergabung dalam berbagai komunitas di waktu yang bersamaan. Ya, artinya Anda itu sadari atau tidak, Anda suka kumpul-kumpul bareng-bareng. Jadi jarang yang milenial itu suka menyendiri, ke kafe sendiri, bawa laptop, atau bawa gitar sendiri. Kalau bawa laptop menyendiri masih mending ya, tapi bawa gitar menyendiri itu kayak orang yang putus cinta begitu ya. Nah, respon terhadap iklannya bagaimana? Advertising generasi milenial itu tidak terpengaruh oleh iklan. Kemudian bisa dikatakan bahwa mereka sangat percaya pada kekuatan word of mouth. Hal ini bisa bertahan lama apabila kita berhasil menciptakan image yang sesuai dengan karakter generasi milenial. Jika memang tetap akan ada iklan, sebaiknya konten promosi yang digunakan lebih menjurus pada soft selling, bukan hard selling atau promosi produk secara terang-terangan. Dan iklan bukanlah media yang efektif dalam merangkul pasar milenial. Generasi milenial cenderung lebih kritis dan analisis ya bila mendapati sebuah iklan. Oh, iklannya menarik, tapi produknya tidak menarik, barangkali suka ngomong begitu. Generasi ini akan bahkan termasuk tak terlalu suka diperintah. Ya. Karena itu jangan buat konten yang terang-terangan meminta mereka untuk belilah begitu ya produk Anda. Tetapi buatlah konten yang cenderung menyentuh atau bahkan membuka kesadaran mereka terhadap manfaat produk. Dan respon terhadap direct marketing dalam pemasaran langsung kepada milenial sangat penting untuk berkomunikasi nilai-nilai positif serta reputasi, termasuk kelebihan dan keunggulan produk Anda. Kemudian bangun image atau citra yang baik agar konsumen percaya untuk melakukan transaksi. Respon terhadap sales promotion milenial lebih tertarik bila pembelian diikuti dengan adanya unsur diskon, bonus, voucher belanja, dan seterusnya. Dan bisa juga dilakukan membuat promosi yang melibatkan konsumen untuk melakukan promosi. Nah, konsumen untuk melakukan promosi. Nah, Anda pun bisa melakukan promosi. Ada satu hal yang dilakukan YouTuber mempromosikan produk. Dan apakah Anda ada yang mencoba seperti itu? Beli produk, kemudian produk itu dibuat referensinya. Anda buat video untuk mengulas produk itu. Dan Anda buat link, kalau mau beli linknya di bawah ya. Nah ketika orang lain tertarik dengan apa yang Anda lakukan, itu juga akan menjadi, Anda bisa punya penghasilan dari sana. Silahkan dicoba. Ya, ini milenial lebih tertarik pada pembelian yang diikuti dengan itu sudah ya. Nah, respon terhadap publisitas. Nah, publikasi terhadap milenial lebih menarik dengan pendekatan personal branding dari sebuah merek. Personal branding memiliki arti penting dalam dunia bisnis online, yaitu untuk membangun brand awareness khalayak terhadap produk Anda. Jadi ini kepercayaan terhadap brand. Tujuannya adalah membuat orang lain terkesan dan kemudian menganggap merek produk memiliki kapabilitas tertentu. Disinilah peran personal branding diperlukan. Oke ya. Dan respon terhadap personal selling itu terhadap milenial tidaklah seperti pemasaran konvensional selama ini, di mana penjual dan pembeli akan bertatap muka secara langsung, melainkan nyaris seluruh kegiatan jual beli milenial terjadi di dunia maya, ya enggak? Kebanyakan kalian beli saja melalui online semua tanpa adanya tatap muka. Oleh karena itu faktor kepercayaan adalah yang utama. Dan milenial lebih tertarik dan percaya pada pengalaman langsung. Testimoni, kalau Anda beli itu testimoninya dilihat dari teman-temannya, dari orang lain yang sudah pernah menggunakan suatu produk. Oke, saya rasa seperti itu pertemuan kuliah kita hari ini.
Terima kasih atas perhatiannya. Nanti untuk diskusi, tanya jawab dan sebagainya kita lihat di WA Group ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai di sini mungkin ada hal-hal yang ya seperti yang saya sampaikan tadi ya. Diskusinya kita lihat ya oke. Ada yang tidak bisa open mic dan open cam, ya nggak apa-apa. Ini saya rasa semua tidak open cam ya. Nggak apa-apa, saya rasa untuk hari ini terima kasih atas perhatiannya. Kita masih ada 1 kali lagi pertemuan ya, untuk minggu depan sebelum ujian, dan ujian diselenggarakan secara online. Makanya perhatikan yang belum KRS secara online menggunakan MyCIC harus segera melakukan KRS. Oke ya, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sehat untuk semuanya ya. Amin, Pak. Amin. Ya, terima kasih ya.